Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada yada. Di sini ada mad tabi'i, namun dia bertemu dengan hamzah. Ciri-cirinya ada benderanya di atas ini. Di atas hukum mad tabi'i ini ada benderanya. Namun dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad jaiz munfasil, yang kedua adalah mad wajib muttasil. Asli hukum tajwid di dalam kalimat ini adalah mad tabi'i. Namun karena dia bertemu dengan hamzah, dia berubah menjadi mad wajib atau mad jaiz. Apa yang membedakan antara keduanya? Ketika mad jaiz, ya seperti dalam ayat ini, yadaa, dia berbeda kalimat. Yada kalimat sendiri, abi di sini kalimat yang tersendiri, kalimat yang lain. Namun ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, namun dia dalam satu kata, tidak terpisah. Maka hukum tajwidnya adalah mad wajib. Wajib, maka wajib dibaca 5 sampai 6 harokat. Namun yang jaiz di sini yada boleh 2 harokat, 4 hingga 6 harokat kita baca. Abi ba kasrah bertemu dengan ya mati, maka hukum tajwid di sini adalah mad tabi'i. Lahabiw, lahabiw, ba kasratain, biw, dia berhukum tajwid idgham bi gunnah. Biw. Jadi kita langsung masuk kepada huruf waw tanpa membaca kasrotani dengan bin, tapi biw watab, biw watab. Kita lanjutkan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma di sini ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, berada pada 2 kalimat yang berbeda. Ciri-cirinya biasanya dalam cetakan-cetakan yang terdapat di negeri kita ini, di Indonesia, cetakan lokal biasanya ada bendera, ada garis seperti bendera di atas hukum tajwid mad tabi'i. Namun dia berbeda kalimat, maka hukum tajwidnya adalah mad jaiz. Jaiz artinya boleh. Boleh apa? Boleh dibaca 2 harakat hingga 6 harokat. Ma'aghna 2 harokat boleh, atau ma'aghna boleh. Aghna di sini ada fathah yang berharokat 2 harokat bertemu dengan ya, kita baca sebagai mad tabi'i 2 harokat. Anhu maluhu, maluhu di sini ada nun sukun bertemu dengan ha, maka hukumnya adalah izhar halqi. Anhu, ha-nya harus dibaca dengan jelas. Maluhu, ma ada fathah bertemu dengan alif, maka hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Mohon maaf, adalah mad tabi'i. Ma fathah bertemu dengan alif disebut mad tabi'i. Wa ma di sini ada 2 harokat yang kita baca karena hukum tajwidnya juga sama, mad tabi'i. Ada fathah bertemu dengan alif. Kasab, di akhir ayat ini ada ba yang mati, maka hukumnya adalah qalqalah. Qalqalah kubra karena berada pada akhir ayat. Sayasla daran dzata lahab.
sayasla, la ada fathah bertemu dengan ya yang mati, la dua harokat kita baca mat tabi'i hukum tajwidnya. Na kita temukan fathah bertemu dengan alif juga, maka hukum tajwidnya adalah na mat tabi'i. Kembali kita temukan dzata lahab naran dza. Di sini ada fathatain. Fathatain ini bertemu dengan huruf dzal, maka dibaca ikhfa haqiqi. Naran dza dibaca samar seakan-akan kita sudah mau masuk kepada huruf dzal. Dzata fathah bertemu dengan alif, hukum tajwidnya adalah mat tabi'i. Kemudian lahab, ba yang mati berada pada akhir ayat, maka kita bacanya dengan qalqalah kubra, pantulannya besar. Lahab. Kita lanjutkan. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ada mim sukun bertemu dengan ra. Itu mim sukun harus kita katupkan bibir kita dengan jelas. Wam ra, karena izhar syafawi. Syafatun artinya lidah, syafatun artinya bibir. Bibir kita harus terkatup dengan sempurna ketika bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ra berarti bukan mim dan ba. Kita hukumi tajwid dengan izhar syafawi. Hamma, di sini ada mim bertasydid, maka hukum tajwidnya adalah gunnah. Didengungkan dan ditekan sebanyak kurang lebih 2-3 ketukan. Hamma. Kemudian ma fathah bertemu dengan alif, berhukum tajwid mat tabi'i. Ma dua harokat kita membacanya. Hammalatal hatab. Al-hatab, alif lam bertemu dengan ha. Di sini alif lamnya wajib kita baca dengan membaca alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Hatab, ba yang mati berada pada akhir kalimat, akhir waqaf ataupun ayat, maka ba di sini masuk ke dalam qalqalah kubra, pantulannya besar. Hatab fi jidha hablum mim masad. Fi jidi ada kasrah bertemu ya, kasrah bertemu ya. Fi mat tabi'i. Jidi, ji dua harakat dibaca karena dia mat tabi'i juga. Ha ada dua harakat kita baca karena ada fathah bertemu dengan alif. Ha dua harakat. Habalu. Nah, di sini ada yang menarik. Biasanya dari tadi kita temukan qalqalah kubra, qalqalah yang besar pantulannya karena di akhir kalimat atau ayat. Di sini ba yang mati berada pada tengah-tengah. Ba, jim, dal, to, qa masuk ke dalam qalqalah yang berada di tengah atau di awal, berarti qalqalah sughra. Habalu pantulannya cukup sedang atau ringan saja. Habalum mim masad. Nah, di sini ada tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan mim, maka kita membacanya dengan idgham bi ghunnah. Lum bukan lun, tapi langsung masuk kepada huruf mim. Lum mim masad sama dengan nun sukun bertemu dengan mim. Di sini juga berhukum tajwid idgham bi ghunnah. Kemudian ada dal yang berada pada akhir ayat ataupun waqaf. Dal yang mati dal yang mati berada pada akhir ayat bernama qalqalah kubra. Pantulannya besar. Beda dengan yang sebelumnya. Habalu tipis. Kalau ini masad lebih
tebal, lebih keras dan lebih besar pantulannya. Baik, kita coba baca ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.